dalam rangka membekali keterampilan Apu PPT untuk para karyawan PT BBR Sinta Bakti Wedi, telah diselenggarakan pelatihan Apu PPT bekerjasama dengan Amlek Consulting. Berikut kata sambutan Direktur Utama PT BBR Sinta Bakti Wedi, M. Nugroho. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia, BBR Sinta Bakti Wedi itu termasuk istilah di dalam POJK Apu PPT ini merupakan penyedia jasa keuangan, yang mana penyedia jasa keuangan itu sangat rentan digunakan sebagai sarana atau media lalu lintas untuk pencucian uang maupun pendanaan teroris. Perlu kita ketahui bersama bahwa pencucian uang sebagai contoh sederhana saja, meskipun sekarang modusnya sudah banyak berubah Pak Arno ya. Karena kita tahu bahwa koruptor-koruptor yang ditangkap itu sudah menghindari transfer, tetapi mereka menyimpan uang dalam bentuk cash. Makanya ketika KPK melakukan OTT, itu selalu ditemukan entah di kantornya atau entah di rumahnya itu miliaran rupiah dalam bentuk cash, dalam koper-koper dan sebagainya. Karena dia tahu bahwa Indonesia menerapkan program anti pencucian uang, termasuk pencegahan pendanaan teroris. Nah, sehingga Apu PPT ini memang secara berkesinambungan BBR wajib untuk selalu mengingatkan kepada kita semua, diadakan pelatihan seperti ini. Karena memang di dalam Apu PPT itu artinya apa? Pemerintah melalui OJK itu concern terhadap praktek-praktek pencucian uang maupun pendanaan teroris. Kenapa teroris pun juga harus dicegah? Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini masih ada loh teroris. Teman-teman kan tahu kan, setiap kali kita di media massa yang namanya Densus 88 anti teror itu selalu menangkap teroris di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Itu membuktikan bahwa teroris ada di Indonesia. Dan teroris itu tidak sendirian, mereka berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris internasional. Dan teroris di Indonesia itu juga butuh dana dari mereka. Nah, oleh karena itu Indonesia pun juga berkewajiban untuk menjaga agar teroris itu musnah di muka bumi ini. Dan teman-teman juga harus memahami bahwa yang namanya program APU dan PPT ini merupakan program internasional. Negara-negara di Eropa, bahkan apalagi Amerika, itu berkewajiban untuk setiap penyedia jasa keuangan menyelenggarakan program APU PPT. Nah, di BBR Sinta Bakti Wedi pun semua unsur, baik Dewan Komisaris, direksi maupun juga ada unit kerja khusus dan teman-teman semua itu harus concern terhadap hal ini. Teman-teman semua juga harus di refresh pengetahuannya. Selamat datang Ibu Ari. Nah, ini saya perkenalkan juga Pak, tadi saya lupa, ini Ibu Ari juga komisaris kami, dan yang paling belakang sebelah paling kanan itu Mas Pak Niko, itu juga sebagai komisaris utama di SBW. Kita lanjutkan. Jadi Apu PPT ini wajib diketahui oleh teman-teman semua dan wajib di-refresh setiap tahun. Karena memang selain di dalam melakukan penerapannya itu kompleks, banyak hal-hal yang terkait, dan juga masih banyak istilah-istilah asing di dalam POJK itu. Sehingga diharapkan pada kesempatan ini teman-teman diingatkan kembali sehingga muncul sense of suspicious, rasa curiga terhadap setiap transaksi, tentu dilakukan secara profesional. Rasa curiga itu, nah makanya ada SOP dan sebagainya itu, sehingga teman-teman diharapkan juga
membuka mata dan telinga setiap adanya transaksi yang sekiranya dicurigai. Nah, itu dilaporkan kepada kami supaya kita bisa segera membuat laporan ke yang namanya PPATK. Nah, tidak panjang dan tidak lebar apa yang saya sampaikan, maka nanti kita sama-sama mendengarkan kembali mengenai masalah APU PPT ini, di refresh. Bahkan yang namanya APU PPT itu kayaknya selalu ada update ketentuan. Bahkan ini POJK tahun 2019. Nah, ini oleh karena itu saya minta teman-teman pun harus memahami. Dan sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, setiap kali ada pemeriksaan OJK, entah siapa saja nanti pasti akan ditanya. Biasanya random yang ditanya. Apakah BPA saudara sudah melakukan sosialisasi APU PPT? Nah, sehingga teman-teman harus menjawab sudah pernah. Sekalipun teman-teman lupa isinya apa APU PPT, tapi yang penting jawab dulu sudah. Karena itu merupakan temuan, nanti kalau ada salah satu di antara kita ditanya apakah sudah ada APU PPT, belum, itu temuan nanti pasti masuk di dalam report temuan OJK. Oleh karena itu sekali lagi saya minta teman-teman, ayo dalam suasana yang dingin sejuk ini benar-benar mencermati apa yang namanya APU PPT yang akan disampaikan oleh Bapak Soeharno. Dan Bapak Soeharno ini sudah sering kali kita undang untuk mengisi berbagai materi dari tahun ke tahun. Bahkan masih ada PR lagi Pak untuk yang mungkin nanti akan kita selenggarakan di Kaloran, menunggu meletusnya Merapi atau pada saat Merapi sudah dinyatakan aman. Baik, dengan demikian workshop penerapan APU PPT pada hari ini saya nyatakan dibuka.